Pernah kepikiran nggak gimana sih populasi hewan itu bisa tumbuh? Atau uang di bank nambah? Atau bahkan zat radioaktif meluruh? Ternyata semua itu bisa dijelasin pakai aturan yang sama loh. Sebuah persamaan fundamental yang hari ini bakal kita bedah bareng-bareng untuk ngertiin gimana sebuah sistem berubah seiring waktu. Oke, judulnya kedengeran seram ya. Sistem otonom linear 1D. Tapi tenang, ini lebih gampang dari kedengerannya. Satu dimensi atau 1D itu artinya kita cuma ngeliatin satu variabel aja. Linear artinya perubahannya itu proporsional. Makin besar nilainya, makin cepat juga perubahannya. Dan otonom artinya aturannya itu-itu aja, nggak berubah seiring waktu. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari persamaannya, terus kita cari solusinya, kita temuin di titik mana dia bakal berhenti bergerak, dan yang paling seru, kita bakal cari tahu apakah sistemnya ini stabil atau malah bakal lepas kendali. Terakhir, kita bakal belajar cara gampang buat ngegambarin semua ini. Oke, mari kita mulai dengan kenalan sama karakter utama kita. Persamaannya itu sendiri. Nah, ini dia jantung dari semua pembahasan kita. Coba bayangin X itu jumlah kelinci. Persamaan ini bilang kalau laju pertambahan kelinci, alias dx per dt, itu sebanding sama jumlah kelinci yang udah ada. Logis kan? Makin banyak kelinci, ya makin cepat mereka berkembang biak. Nah, X0 itu jumlah kelinci kita pas di awal cerita. Oke, kita udah tahu aturannya. Tapi kan pertanyaannya, gimana caranya kita bisa prediksi nilai X di masa depan? Nah, buat itu, kita perlu menyelesaikan persamaan ini dan nemuin formula pastinya. Untuk ngecain teka-teki ini, langkah pertama yang krusial banget adalah kita pisahin dulu variabelnya. Semua yang ada X-nya kita kumpulin di satu sisi, dan yang berhubungan sama waktu atau T di sisi lain. Anggap aja kayak lagi siap-siap mau masak, kita rapiin dulu semua bahannya. Ini penting biar kita siap buat langkah selanjutnya, integrasi. Sekarang, kita integralkan kedua sisinya. Gampangnya gini, integrasi itu kayak kita menjumlahkan semua perubahan-perubahan kecil dari waktu ke waktu buat dapat gambaran besarnya. Hasilnya, kita dapat logaritma natural dari X. Nggak usah pusing sama istilahnya, ini tuh cuma sinyal matematika yang ngasih tahu kita kalau pertumbuhan atau peluruhannya itu sifatnya eksponensial, kayak bola salju yang ngegeliding, makin lama makin besar. Nah, biar X-nya bisa bebas dari logaritma itu, kita butuh kuncinya. Kuncinya apa? Fungsi eksponen. Pas kita terapin di kedua sisi, logaritmanya langsung hilang dan kita selangkah lebih dekat ke solusi akhir. Pakai aturan eksponen, sisi kanannya bisa kita pecah jadi dua bagian. Nah, bagian E pangkat C ini kelihatannya ribet, padahal ini cuma angka biasa aja. Sebuah angka konstan. Pertanyaannya, angkanya berapa? Nah, itu semua tergantung dari mana kita mulainya. Dan ternyata, pas kita masukin kondisi awalnya, yaitu nilai X pas waktunya masih 0, ketahuan deh, kalau konstanta misterius itu ya nilai awal kita sendiri, si X0. Ini poin yang penting banget. Dari mana kita mulai, itu yang nentuin seluruh perjalanannya ke depan. Dan voila, ini dia solusi lengkapnya. Dengan rumus elegan ini, kita bisa jadi peramal masa depan sistem. Kita bisa tahu persis nilai X kapanpun, cuma dengan tahu titik awalnya di mana dan faktor A-nya berapa. Nah, karena kita udah punya solusinya, yuk kita analisis perilakunya. Kita udah tahu sistem ini bisa tumbuh atau menyusut. Tapi apa mungkin dia diam aja, nggak berubah sama sekali? Nah, mari kita cari tahu soal titik keseimbangan, sebuah keadaan di mana nggak ada perubahan apapun. Pertanyaannya simple, ada nggak sih sebuah nilai X yang bikin laju perubahannya, si dx per dt, jadi sama dengan 0? Kalau kita lihat lagi persamaannya, dx per dt sama dengan ax, satu-satunya cara supaya laju perubahannya jadi 0 ya, kalau X-nya sendiri 0. Nah, titik inilah yang kita sebut titik keseimbangan. X bintang sama dengan 0. Anggap aja ini pusat dari dunianya sistem. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya. Gimana kalau kita mulai dari titik yang deket banget sama titik keseimbangan itu? Apa kita bakal balik lagi ke sana, atau malah mental makin jauh? Jawabannya, semua tergantung sama tanda dari si A. Kalau A positif, sistemnya bakal tumbuh terus-terusan tanpa henti, menjauh dari 0. Ini yang kita sebut kondisi nggak stabil. Tapi sebaliknya, kalau A negatif, si X ini bakal selalu menyusut balik ke 0. Nggak peduli dia mulai dari mana. Nah, ini yang namanya stabil. Ada analogi yang bagus banget buat ini. Titik nggak stabil, itu kayak bola di puncak bukit. Senggol dikit aja langsung jatuh dan nggak akan balik lagi. Sebaliknya, titik stabil itu kayak bola di dalam lembah. Mau diganggu gimana pun, dia pasti bakal balik lagi ke tengah. Nah, yang kerennya nih, kita sebenarnya nggak perlu ngitung semua tadi buat ngertiin perilakunya.
Ada cara yang lebih cepat, lebih visual. Yap, kita bisa. Mari kita jelajahi sebuah alat visual yang ampuh banget, namanya potret fase. Caranya gampang banget, cuma 4 langkah. Pertama, kita tandain dulu titik keseimbangannya di 0. Terus, kita cek di kanan kirinya, nilai X bakal nambah atau ngurang. Kalau laju perubahannya positif, artinya X nambah, ya kita gambar panah ke kanan. Kalau negatif, X berkurang, tanahnya ke kiri. Simple kan? Ini kayak bikin peta arah aliran sistemnya. Dan hasilnya jadi visualisasi yang jelas banget kayak gini. Kalau sistemnya stabil, di mana A kurang dari 0, semua panah nunjuk ke dalam, seolah-olah narik sistemnya balik ke tengah. Kalau nggak stabil, di mana A lebih dari 0, panahnya nunjuk keluar, kayak ngedorong sistemnya buat kabur. Peta sederhana ini bisa menceritakan keseluruhan kisah perilaku sistem kita. Jadi kalau kita rangkum semuanya, ini dia contekan lengkapnya. Cuma dari lihat tanda aja, kita bisa tahu segalanya. Apakah sistemnya bakal menjauh, mendekat, atau diam aja. Tabel ini bisa jadi panduan cepat buat ngertiin sistem 1D linear, otonom apapun. Jadi, kenapa ini semua penting? Karena konsep keseimbangan dan kestabilan yang kelihatannya sederhana ini ternyata jadi fondasi buat sistem yang jauh lebih rumit. Dari ekosistem, pasar saham, sampai orbit planet. Nah, pertanyaan buat kita semua, perilaku kompleks apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya diatur sama aturan-aturan fundamental yang mirip kayak gini?